Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat fardu maghrib Masjid Agung Jawa Tengah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa MAJD TV, pendengar setia Radio Dais dan Radio Nurul FM, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik dan hidayahnya, atas nikmat sehat yang Allah berikan, sehingga pada petang kali ini kita bisa bersama-sama melaksanakan ibadah sholat berjamaah, dilanjutkan dengan zikir bersama, dan insya Allah sebentar lagi kita akan mengikuti kajian kitab Riyadhus Shalihin bersama guru kita Habib Ja'far Al-Musawwar. Untuk itu nanti bila mana ada pertanyaan seputar tema yang beliau sampaikan, bisa langsung ditanyakan kepada beliau. Dan bagi para pendengar yang ada di rumah maupun dalam perjalanan, bisa melakukan chatting WhatsApp 081225733157. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kita ikuti kajian kitab hadis Riyadhus Shalihin bersama Habib Ja'far Al-Musawwar. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Tsumma assalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan Ibu yang saya hormati, serta para pemirsa MAJD TV dan juga para pendengar Radio Dais dan Radio Kaulas FM dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kita dipertemukan kembali di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah yang kita cintai ini. Semoga pertemuan ini benar-benar diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, saya masih akan menerangkan bab tentang penguasa yang adil. Saya bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Iyadh bin Hibarin radhiyallahu an qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ahlul jannati salasatu dzu sultanin muqsitun muwaffaqun wa rajulun rahimun
raqiqul qalbi likulli dhi qurba wa muslim wa afifun muta'affifun dhu iyalin, rawahu Muslim. Dari sahabat Iyad bin Himar radhiyallahu an berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penghuni surga itu terdiri dari 3 golongan, yaitu yang pertama penguasa yang adil dan disenangi, yang kedua orang yang mempunyai sifat kasih sayang dan lunak hati kepada setiap sanak keluarga dan setiap muslim, yang ketiga orang miskin yang menjaga kehormatan dirinya sedangkan ia mempunyai keluarga. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi golongan pertama yang di dalam surga itu penguasa yang adil dan disenangi. Jadi ini menjadi satu tolak ukur, menjadi tolak ukur apakah kepemimpinannya ini sudah dianggap adil apa belum. Itu diukur dari mereka itu disenangi oleh rakyatnya. Karena senang dan tidaknya itu pasti imbas dari keputusan dan perbuatan. Kalau seseorang itu di dalam memutuskan itu dengan adil, kemudian dalam melakukan juga baik, maka dia akan disenangi. Nah, tanda-tanda disenangi itu adalah dalam riwayat yang lain bahwa rakyat itu selalu mendoakan. Jadi secara umum rakyat itu mendoakan. Itu apabila seorang pemimpin yang sudah seperti itu, maka itulah ciri-ciri ahli surga. Ya. Kemudian yang kedua, yaitu orang yang mempunyai sifat kasih sayang, yang lunak hatinya, baik dengan keluarga ataupun dengan orang Islam. Ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi bagaimanapun juga kita harus memilih dan membela apa yang difirmankan oleh Allah. Artinya kita harus berpegang. Kalau ada orang ngomong itu tidak toleran, itu urusan. Orang yang dipuji oleh Allah itu yang ada di dalam Al-Quran, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Orang yang dipuji oleh Allah, yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah seperti mereka-mereka yang ada di sekeliling Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyidda'u 'alal kufar,
tegas dengan orang-orang kafir. Artinya tegas itu bagaimana? Soal akidah itu tidak mundur. Begitu. Kalau misalnya Nabi itu melarang kalau ada orang non muslim mengucapkan assalamualaikum secara individu, kita tidak boleh waalaikumsalam, tegas. Lu kamu berarti menghina. Siapa yang menghina? Saya berperilaku baik dengan jenengan. Saya juga biasa. Saya tidak menghina, saya tidak mengatakan yang ini dan itu. Hanya dalam agama saya itu dilarang menjawab waalaikumsalam kepada orang non muslim. Kita harus memilih, kecuali kalau kita ini Kristen itu apa, Buddha itu apa, itu berarti nggak baik. Kalau misalnya ini, karena ini kan pro kontra, misalnya haram mengucapkan selamat Natal misalnya, ya kita harus. Loh, kamu kok nggak toleran? Siapa yang tidak toleran? Ya, saya menghargai jenengan merayakan hari Natal. Saya menghargai jenengan merayakan hari Nyepi. Saya tidak mengganggu. Itu bentuk toleransi saya kepada jenengan. Tapi kalau saya untuk mengucapkan selamat Natal dilarang oleh agama saya. Jadi kita harus tetap memilih kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu. Ya. Jadi ahli surga itu ruhama bainahum. Dia itu kalau sudah sama orang-orang Islam itu rahim, kasih sayang. Siapapun dia, ya, siapapun dia. Kalau dia membenci sesama orang Islam, menurut ini belum termasuk orang yang ahli surga. Orang yang ahli surga tidak seperti itu. Orang yang ahli surga itu adalah orang yang kasih sayang kepada sesama Islam, sama orang muslim. Ada orang gara-gara ikhtilaf, ya, bukan hukum syarak. Kalau hukum syarak ditentang baru. Ada orang mengatakan makan babi itu nggak apa-apa, yang dilarang itu babi hutan, kalau babi piaraan nggak apa-apa. Nah, ini boleh kita tentang, boleh kita musuhi. Tapi kalau hanya beda satu kunut satu tidak, gara-gara kunut dinerokok-nerokokke, haram, bid'ah, ahli neraka. Ini berarti bukan seorang muslim yang baik. Kalau muslim yang baik, yang ahli surga itu lana a'maluna walakum a'malukum. Saya kunut, kamu tidak, silakan. Saya tarawih 20, kamu 8, silakan. Ora usah ngenyek-ngenyekan. Muga-muga awake dhewe ning surga mlebu bareng, ngono. Utawa ngaku sing surga kowe neraka. Jangan begitu, nggak boleh. Ahli surga itu orang yang rahim, hatinya itu baik, lembut, baik dengan keluarga maupun dengan sesama orang Islam. Jadi tidak saling membenci. Coba kalau kita lihat sekarang ini kan karena
ketidakcerdasannya. Ya, orang Islam yang satu dengan yang lain diadu. Apalagi kita diadu gara-gara soal politik. Ya, politik itu sadis. Wah, iki nek sing nyekel wong iki blai. Itu. Sing ki yo ngono. Iki nek sing dadi wong iki blai. Padahal wong loro dadi kabeh iki tetep blai padha wae. Ora ana sing genah, ya. Mbok wis ora usah nganggo ngono-ngono barang. Jadi sing kene ngomong ini, sing kene ngomong ngono, pokoknya udah pecah. Coba kita lihat sekarang ini. Ngomong, "Woi, kamu begini." Ya Allah. Ya. Apalagi yang mudal no tes DNA para dzurriyyah Rasul diragukan sak maceme. Lho jajal. Asing ngomong bocah wingi sore. Ya. Para habaib itu sudah di sini bersanding dengan ulama-ulama yang makrifat. Bukan ulama yang abal-abal. Ya, Mbah Khalil Bangkalan itu nek ana wong atine kotor diusir. Mbah Gus Joko kemarin baru di Holi Watu Congol Muntilan. Ini ana wong sing ngeranggena didoni, dijotos, ditendang, dibualang sandal. Karena tahu kan orang makrifat. Coba kalau misalnya habaib itu palsu, ya wis bar toh. Dulu pernah saya rombongan waktu masih remaja berkunjung sowan gone Mbah Gus Joko Rekso. Banyak itu remaja-remaja, anak-anak kauman. Ada salah satu anak itu begitu mendekat itu diludahi, terus ditempel. Wah, wis pokoknya rak gila. Ya. Nah ini sing liyane kok ndowedi. Wah, galak men gitu ya. Juwotosi. Jadi tahu kalau ada orang yang baik, yang tidak baik, itu tahu. Ada salah satu remaja yang almarhum namanya Habib Ahmad Al-Atos. Karena dia wis gilirane maju, saking kewedene gitu ya, nekat. Betul itu. Mbah Gus Joko itu tangani dua dipegang sama Habib Ahmad, masih muda kan. Terus diuntangan ting tong. Gus Joko ini menang wae. Lu kalau itu palsu, ya wis bar to kuwi. Kira-kira diapake. Begitu. Nah, ini sudah puluhan tahun, bahkan mungkin ratusan tahun. Para kiai-kiai ulama-ulama yang makrifat ini tidak ada yang mempermasalahkan. Sekarang ini rano udan, rano angin, kita mau dibenturkan antara kiai dengan habaib, antara kiai dengan kiai, habaib dengan habaib diadu. Ini kan karena kita tidak cerdas, akhirnya kita ikut-ikut. Kalau kita berpegang kepada dawuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim. Sedulur itu Nabi menggambarkannya. Orang Islam dengan yang lainnya itu kalau diumpamakan, jari kakinya kena api, matanya mengeluarkan air.
tes nangis loro. Padahal sing loro sikile, tapi yang bereaksi ini wong Islam iku kudune seperti itu kata Nabi. Ben piye-piye kuwi dulurmu dhewe. Apik ya dulurmu, elek ya dulurmu. Nek kuwi ngerti dulurmu elek, ayo diobati, dididik supaya jadi apik, ora malah dikunyo-kunyo. Jadi ini hadis Nabi, ya. Nabi mengatakan ahli surga itu adalah orang yang hatinya rohim, ya, raqiqul qalbi, hatinya itu lembut dengan saudara dan sesama orang Islam, begitu. Jadi nek ana wong ngene kuwi tahan, karena emosi itu dari setan, ya. Setan itu pokoknya ngongkon kita supaya emosi, akhirnya marah, begitu. Sampai kaya ngono, nek ngamuk, ya, malah jadi ono balik ning Yaman ngono. Balik ning Yaman. Ibuku wong asli Kauman, mbahku ki asli Indonesia. Lah kok kon balik ki njuk piye? Lucu ya. Wong nek emosi ki kaya wong blok on. Ya, emosi itu kayak wong goblok. Emosi, ya. Saya pernah cerita ada orang emosi gini. Oh tak tuamper murup kowe. Saking emosi ini wah tamper murup kowe. Dadi kampleng kok murup iki njuk. Emang gendi apa piye? Dadi kok wong blok on. Wis ngamuk wis wah ra gedah. Ya. Itu. Yang ketiga, wa afifun muta'affifun dzu iyalin. Orang miskin yang menjaga kehormatan dirinya sedangkan ia mempunyai keluarga. Orang miskin dia punya keluarga tapi pantang untuk berbuat yang tidak baik. Begitu. Dia menjaga kehormatannya. Gak seperti mereka-mereka butuh duit kon udo, gelem rak kowe udo demi uang. Ya. Kae artis-artis kae kon ngene menjual dirinya, kehormatannya rendah. Ahli surga tidak seperti itu. Meskipun dia punya tanggungan keluarga, tapi kalau untuk berbuat yang nista, no way, sorry, ya, nehi, apa meneh, ya, mo, pak ora, cara kalungan metu kabeh, wis ora. Meskipun saya ini butuh uang, meskipun saya ini kejepit, tapi kalau untuk menjual harga diri saya, kalau untuk uang saya harus berbuat yang tidak baik, na'udzubillah min dzalik, gitu. Ini orang yang ahli surga itu seperti itu. Ya. Nah, itu sebagai kaca penggala, kaca pengilon. Awake dhewe kuwi termasuk seperti apa? Jadi kita harus berkaca. Kalau kita ini sebagai seorang pemimpin, apakah kita ini sudah termasuk orang yang disenangi dengan bawahan? Pemimpin itu bisa pimpinan majelis taklim lah, majelis apa lah,
masjid zikir. Bagaimana jamaahnya itu? Kalau jamaahnya semuanya mendoakan cocok, itu berarti apa? Begitu. Atau memimpin rumah tangga, bojone ndongake, anake ndongake, seneng, itu berarti sukses di dalam membina rumah tangga. Karena ana sing bojo apik kuwi kepeksa, sing lanang otoriter, galak, bojone wedi, nek aku bantah ora kai duit, ya terus meneng, tapi janjane grundel. Nah, itu bukan kepala keluarga yang baik. Kepala keluarga yang baik itu istri ridho, seneng, anak-anak pun juga seneng, dengan contohnya mendoakan. Pemimpin juga begitu. Pemimpin kok didongake karo rakyate. Ya, nah sekarang ini para pemimpin kita yang didoakan secara mayoritas itu sapa wae kira-kira? Ndak toh? Sing kene ndongake, sing kene nesu misuk. Lah yo jualan sing dibuanguni sing jalan trotoar jalan apa ini? Jalan protokol sing jalan sing blusuk sing ora diawasi dinengke wae. Wah, iki umpamane kayak gitu. Jalan sing dilewati pejabat-pejabat, wis halus, dihaluske meneh. Jadi jalan sing pojok-pojok kuwi bangsane Bonarjo, Rutiko ngenes kabeh. Karena ora ono pejabat lewat. Walane gronjal ya gronjal, wis banjir, jeblok sak maceme ono ngamuk-ngamuk. Lah tolak ukurnya itu nek wis pojok-pojok kuwi ndongake kabeh, itu berarti pemimpinnya baik, adil, itu ya. Jadi mohon maaf, ini yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tidak menunjuk satu dua orang. Ya, ini secara umum. Yang dalam hal ini misalnya tadi orang yang hatinya baik, ya, sifat kasih sayang dan lunak hatinya kepada keluarga dan orang Islam, itu adalah ciri-ciri ahli surga. Nah, sekarang kita ini kalau misalnya kita memiliki sifat seperti itu, ya sebaiknya dirubah. Ya. Jangan kita ini saling bermusuhan, karena di Quran sudah jelas, ya, wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Jangan berpecah-pecah. Orang Islam itu harus bersatu. Ya. Dini selirang ini biasa. Tapi harus bersatu, jangan saling menggunjing, jangan saling menfitnah, jangan saling pokoknya sing ora apik-apik lah. Ya, wong Islam itu harus seperti itu. Jadi nek ana wong Islam kok ini diamuk, wis jangan diikuti. Siapapun dia jangan diikuti. Ya. Saya kira cukup. Monggo yang mau bertanya silakan, atau mungkin ada yang lewat WA melalui Ustadz Hilal, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib izin bertanya, saya Hendy dari Purwodadi. Menurut Habib, siapa habaib yang faham orang Jawa dan orang Jawa yang faham habaib, sehingga dapat kita ikuti dunia hingga akhirat? Yang apa? Orang habaib yang paham orang Jawa dan orang Jawa yang paham habaib, sehingga dapat kita ikuti dunia akhirat.
Kamu ya? Habaib yang paham orang Jawa dan orang Jawa juga paham habaib. Jadi begini, para habaib yang di Indonesia ini kalau membahasakan orang-orang pribumi itu dengan kalimat akhwal. Akhwal itu seperti kayak apa namanya, paman, paman itulah. Jadi membahasakan itu seperti itu. Ya, jadi para habaib yang datang ke Indonesia, kalau kita perhatikan begini. Jadi dulu itu orang-orang yang datang ke sini itu kan ada dua, satu dari kalangan habaib, yang satu bukan habaib. Dari kalangan habaib itu kalau membahasakan orang-orang yang non habaib ini dengan bahasa masyayikh. Ya. Jadi kalau ada orang Arab itu kan ada perbedaan. Kalau habib itu kan berarti dzurriyyah Rasul. Nah kalau yang tidak, misalnya kita tanya itu habib apa enggak? Oh, itu masyayikh. Masyayikh itu bisa diartikan guru, bisa diartikan orang tua. Ya. Jadi dari kalangan habaib itu membahasakan kalau orang-orang pribumi dengan bahasa akhwal. Kalau membahasakan orang-orang Arab yang bukan dzurriyyah Rasul dengan masyayikh. Ya, itu marganya apa? Oh, itu masyayikh. Oh, itu marganya bin Sungkar. Sungkar itu bukan habaib. Oh, itu masyayikh gitu. Itu Baswedan. Oh, itu masyayikh. Karena dulunya itu para habaib itu juga banyak yang berguru kepada orang-orang yang bukan habib dari kalangan orang Arab. Ya. Ada yang dari Baswedan, ada yang Bim Abdad dan sebagainya. Dulu itu banyak habib yang berguru. Ya. Jadi tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Makanya habib yang bagus itu adalah habib yang paham tentang orang-orang pribumi sehingga menghargai. Dan pribumi pun juga faham, bagaimanapun juga ini Yun Sewu ada darah Rasul yang mengalir. Jadi kalau saya pernah dengar almarhum Mbah Maimun Zubair, ya, Mbah Maimun Zubair itu dititipi anak kecil, ya, anaknya Habib dititipkan di situ. Wah, itu nakalnya minta ampun, nakal. Sebagian guru-guru ini matur ya, Mbah Maimun nyuwun sewu, kula boten betah momong ayik niki. Kersane diwangsulke mawon. Anak kabeh ora iso ngatasi. Jare Mbah Maimun, kowe nek ora betah metuna wae. Wis kowe metuna, aku tak sing ngopeni ayik iki. Begitu. Nah, ini orang yang menghargai, ya, menghormati karena ini ada darah Rasulullah SAW. Jadi bagaimana kita memahami habaib? Yang pertama ya kita melihat ada marga-marga. Ya tanyalah kepada orang yang tahu. Karena marga orang Arab itu semuanya itu ada marganya. Ya, karena orang Arab itu begini. Orang Arab itu maunya simple. Ya. Orang Arab itu contohnya begini, enggak mau seperti orang Jawa. Orang Jawa itu banyak namanya Yanto. Sak kampung Yanto 05. Ya. Ana wong takon, "Derek tanglet daleme Yanto pundi?" Lah Yanto sinten? Yanto RT pinten? Orang Arab itu enggak suka begitu. Maka ada tambahan-tambahan. Tambahan itu bisa dari daerah, bisa dari sifat.
Ya. Yanto sing lemu, oh kono mae. Karena ono yanto lemu, ono yanto guru, ono yanto cendek, ono yanto dur, dijuluki. Itu namanya lakop, itu marga itu seperti itu. Jadi orang Arab itu semua banyak marga. Ada marga dari desa, ya, atau marga dari sifat-sifatnya. Itu seperti itu. Ya. Nah, maka kalau mau tanya apa namanya Habib, Habaib, ya kita tanya orang yang tahu marga ini itu termasuk habaib apa tidak itu, ya. Ayo, ada lagi? Ayo maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Habib, bagaimana kita menyikapi orang yang kasar pada kita? Asal apa? Orang yang kasar, tinggi. Oh, hasad. Bagaimana kita mensikapi orang yang hasad? Ya. Saya sering sampaikan begini, bagi orang-orang yang dihasut, isinya begitu. Saya katakan orang yang dihasut itu biasanya naik, dan orang yang hasut itu biasanya malah jatuh dia. Hasud itu orang yang iri dengki. Ya. Hasud itu orang yang tidak suka orang lain senang. Itu orang yang hasud. Ada orang ngomong sama saya ini begini, teman saya ini begini, kayak nggak suka dengan saya. Ya alhamdulillah. Yang berbahaya itu kalau kamu yang hasud. Yang berbahaya itu kalau kamu melihat temanmu sukses, kamu nggak suka, itu yang berbahaya. Jadi kalau ada orang nggak seneng kamu sukses, alhamdulillah, begitu. Asal kamu tidak pamer-pamer, kamu tidak ngiming-ngimingi, begitu. Kalau ada orang, wah saya gini, alhamdulillah. Biasanya orang yang hasud itu malah jatuh dia. Orang yang hasud itu malah dia hancur. Orang yang dihasut, yang diirini, yang didengkini itu malah naik dia. Jadi bagaimana kalau ada teman kita menghadapi orang yang hasut? Biarkan. Yang penting kita jangan terus pamer-pamer gitu. Pamer, ini loh aku baru tuku kelambi 2 juta. Lah, ini berarti pamer-pameri. Wong nesu ngamuk, ya tuku kelambi kangelan mbok pameri kelambi 5.000, tambah loro ati ini. Wah, aku bar ganti TV, tak tuh TV 2 meter gede nih, TV 2 meter. Udah karo biskop tuh. Lah omahmu lebare piro? Omahku lebare 3,5 meter, TV ini 2 meter, sak tembok ini TV kabeh. Wong mbok iming-imingi ya nesu. Asal kita nggak iming-imingi, ada orang delok lo TV-mu 2 meter, wah kowe iki ngene wis ben. Aku tuku dhewe ya, duit-duitku dhewe. Mbok yo kowe iki umroh ben sasi wis ben. Aku golek duit dhewe ya. Golek duit gedebukan tak gawe nyenengke rohaniahku. Aku umroh ning kono. Wah ngono. Ane wong iri tambah loro ati, pikirane cupet, dia malah gagal, begitu. Jadi jangan iri. Orang kalau sudah iri itu sudah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, takulul hasanatu kama takulun narul hatobah. Takulul hasanati, yang bisa menghancurkan kebaikan, yang bisa menghilangkan kebaikan, seperti api membakar kayu. Jadi orang kalau hasud mbok wong sing apik iki dadi elek. Gitu. Orang baik, ya orang begini, kalau dia sudah hasut, kemakan iri, dia bakal jadi jelek, gitu. Ya, masih ada waktu?
Ayo, anak-anak, maju deh nih. Takon ora wani iki lho. Takon mlebu TV malan kowe. Enggak terkenal kowe. Wong tuamu ndelok MAJD TV, lu anakku. Tak takon-takon iki. Ya. Ya, jadi itu kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, bahwa ahli surga, ya, jadi surga itu dihuni oleh orang-orang yang baik. Jadi kita ini dari sekarang ini harus mempersiapkan diri untuk membeli tiket surga. Jadi sekarang ini kita berusaha untuk membeli tiket surga. Salah satu tiketnya surga diantaranya itu ini. Dan masih banyak tiket-tiket surga, karena surga itu pintunya banyak sekali, ya, pintunya banyak sekali. Nah, kita ini berusaha, paling tidak kalau kita dapat satu tiket, insya Allah kita bisa masuk lewat pintu yang tiket kita bawa itu. Nah, karena tema pada malam hari ini adalah pertama, pemimpin yang adil, yang disenangi oleh bawahan masyarakatnya dan senantiasa didoakan. Itu kalau seorang pemimpin demikian, maka dia punya tiket masuk surga. Dan yang kedua, orang yang hatinya baik, hatinya lembut kepada keluarga dan para muslim, orang-orang muslim. Ini adalah tiket bisa masuk ke dalam surga. Meskipun hal yang demikian itu berat. Dan yang ketiga, orang miskin yang dia butuh, dia punya tanggungan, punya keluarga untuk dicukupi dan sebagainya, tapi pantang ya menjual kehormatannya. Itu adalah beberapa tiket yang mudah-mudahan kita bisa mendapatkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.